Nah, jemaah, bicara vaksin ini kan memang dunia ini sedang berkabung, sedang bingung menghadapi COVID-19. Kalau kita ingat di awal-awal COVID itu, bagaimana pemerintah kita menanganinya, bahkan pada waktu itu ada sedikit miskomunikasi dengan Arab Saudi karena jemaah Indonesia dipulangkan ya, ada yang sudah pesawatnya turun sampai Jeddah, kemudian dipulangkan lagi karena ditutup bandaranya, udah nggak ada umroh lagi. Subhanallah, benar-benar hal yang tidak diprediksi oleh manusia. Di awal-awal juga kita tahu kayaknya COVID-19 ini tidak menyerang orang Melayu gitu dia. Kemudian dulu ada namanya apa lagi? Empon-empon, macam-macam orang membuat segala sesuatu. Pokoknya semua obat-obatan, semua herbal yang ada kategorinya anti COVID, menyembuhkan dari COVID, itu laris semua itu. Tapi ternyata enggak juga. Ya, orang mungkin hanya menjaga imunitas. Akhirnya orang berpikir untuk membuat vaksin. Sebagaimana vaksin-vaksin sebelumnya sudah dibuat oleh manusia, dan alhamdulillah ternyata bermanfaat vaksin-vaksin itu. Dulu ada vaksin polio ya, kemudian ada vaksin mungkin apa yang terkenal dulu penyakit-penyakit itu, cacar. Ya, anak-anak itu divaksin cacar, vaksin polio. Kita waktu SD itu, Masya Allah, anak ingat di kelas itu pada kabur ke sana kemari karena kita didatengin sama tukang suntik gitu loh. Nggak mau kita disuntik gitu. Ya kita nggak paham vaksin apa, cuma ada yang takut sama jarum aja anak-anak pada waktu itu. Terus sekarang kemudian muncul corona, COVID-19 ini, kemudian dibuat vaksin. Memang vaksinnya ini belum selesai uji klinis secara total. Karena kalau membaca dari ucapan para ahli, sebenarnya vaksin itu dibuat waktunya cukup lama gitu loh. Nggak bisa buru-buru. Tapi karena mendesak, akhirnya jadilah vaksin yang sekarang ada dan sudah mulai dipakai. Alhamdulillah, kalau kita bicara efektivitasnya, apa istilahnya itu? Efikasinya apa? Iya, efikasi ya. Jadi efikasinya yang di Indonesia mungkin cuma 67% ya, ada di daerah lain yang sampai 80%. Karena memang masih percobaan juga sebenarnya gitu. Sehingga kalau bicara apakah kita divaksin, ya bismillah ketika pemerintah kita memang memerintahkan untuk vaksin tersebut, dan alhamdulillah lebih banyak yang sembuh daripada yang sakit. Kalau bicara 67% umpamanya, berarti lebih banyak yang sembuh daripada yang 33 yang mungkin nggak sembuh, mungkin mati juga gitu loh. Tapi masih ada harapan gitu loh. Masih ada harapan, dan ini salah satu bentuk berobat kita sebenarnya. Jadi insya Allah buat teman-teman, bismillah lah. Ketika memang ada yang gagal, kita tahu tidak vaksin pun kita mati, vaksin pun kita mati. Jadi vaksin ini salah satu upaya ikhtiar kita sebenarnya. Dulu Anda ingat urusan masker ya, yang ada perempuan di Surabaya yang di pasar, yang dia marah-marah disuruh pakai masker. Saya ini tidak pakai masker, mati pakai masker, sesek juga saya. Jadi dia itu merasa ya apa sudah. Tapi insya Allah vaksin ini termasuk salah satu upaya. Kalau memang dikatakan efikasinya sudah bagus tadi 67%, ya belum 100%, belum 80%, belum 90%. Karena ada vaksin, Anda baru saja baca vaksin itu yang di tempat lain 80%, di Afrika 60% cuma. Supaya kita tahu Allah yang menciptakan ini COVID. Kita seharusnya kembali kepada Allah SWT, bukan hanya sibuk pakai vaksin. Silakan untuk pakai vaksin, tapi tetap kita berdoa tiap hari, meminta kepada Allah. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi ketika mau vaksin juga baca, nggak apa-apa baca doa itu dengan nama Allah yang tidak membahayakan dengan namanya segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Semoga antum dan yang lainnya
dikasih kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.